Kita sudah lama memimpikan kehidupan di Mars. Tidak hanya tentang menanam kentang di sana di masa depan, tapi juga tentang semua kentang yang mungkin ada di sana di masa lalu. Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang bisa jadi bukti akan hal itu. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Mars adalah planet keempat dari Matahari. Manusia belum pernah menginjakan kaki di Mars, tapi robot-robot sudah pernah menjelajahinya. Wahana antariksa pertama yang mengunjungi planet merah ini adalah Viking milik NASA. Wahana ini diterbangkan ke sana pada tahun 1976 dan mengirimkan banyak data menarik. Saat itu, kita tidak tahu apa-apa tentang Mars. Bagi kita, Mars tampak seperti gurun yang dingin dan tak bernyawa. Tapi, karena kemiripannya dengan bumi, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, apakah Mars seperti ini sejak dulu? Atau mungkinkah dulunya Mars sangat subur dan penuh dengan kehidupan? Pada tahun 2022, wahana penjelajah Mars Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Tapi pertama-tama, apa itu Perseverance? Para ilmuwan berpendapat jika pernah ada kehidupan di Mars, kecil kemungkinan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal. Mungkin di bawah tanah, di mana jejak itu terlindung dari sinar matahari radioaktif dan hal-hal buruk lainnya. Jadi, kita harus memeriksa bebatuannya. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak sedang mencari kehidupan di Mars saat ini, yang kemungkinan besar tidak ada. Tapi, kita ingin mencari tahu masa lalu planet kembaran bumi ini. Kita bicara soal miliaran tahun lalu, ketika Mars mungkin masih hangat, hijau, dan memiliki kehidupan. Dengan kata lain, kita harus menemukan jejak mikroba dan berbagai senyawa kimia yang mirip dengan yang ada di bumi. Inilah misi karakter utama kita, Perseverance. Wahana ini tiba di Mars pada Februari 2021. Wahana antariksa ini mendarat di dasar kawah Jezero selebar 48 km. Setelah mendarat, wahana ini meluncur ke arah barat ke tempat yang mendorong para ilmuwan untuk memilih Jezero sebagai lokasi penelitian. Tempat ini adalah delta sungai yang mengering, dan bekas sungai ini sudah berusia lebih dari 3,5 miliar tahun. Kawah Jezero sendiri dulunya sebuah danau besar. Yap, ternyata di Mars pernah ada air, dan para ilmuwan menduga tempat ini cocok untuk menjadi rumah bagi mikroba. Itulah yang dilakukan bakteri di bumi. Mereka bersembunyi di kedalaman danau dan kolam. Jadi, kita mungkin bisa menemukan jejaknya di sana. Para peneliti percaya bahwa danau ini memiliki nilai ilmiah tertinggi dalam keseluruhan misi. Peluang tertinggi untuk menemukan batuan tempat bakteri dapat bertahan hidup ada di sini, di Jezero. Jadi, Perseverance pergi ke delta ini. Perjalanannya tidak mudah. Wahana ini sedikit meleset dan mendarat lebih jauh dari yang direncanakan. Seperti kata-kata dalam satu film terkenal, manuver kecil ini akan mengorbankan 51 tahun waktu kita. Untungnya, Perseverance hanya butuh waktu 1 tahun, dan dalam perjalanannya, ia bisa sedikit menjelajahi Jezero. Wahana penjelajah ini menggunakan alat bawaan yang kompleks untuk menjelajahi Mars. Alat ini disebut Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, atau disingkat SHERLOC. Wah, NASA sangat suka membuat singkatan. Saat alat ini mendekati delta, sinyal molekul organik semakin kuat. Tak lama kemudian, sinyal-sinyal ini ada di mana-mana dan menjadi sinyal paling terang yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Apa artinya ini? Mudah sekali, Watson. Kamu tahu kawan Sherlock ini kan? Saatnya menggali. Sejak Juli 2021, Perseverance telah mengebor dan mengumpulkan 4 inti batuan sedimen yang tipis. Jumlah total batuan yang terkumpul saat ini adalah 12. Ini kali pertama dalam sejarah kita mengumpulkan sesuatu yang seperti ini di planet lain. Keempat inti ini ditemukan di 2 batuan yang dinamai Skinner Ridge dan Wildcat Ridge. Sepasang inti pertama yang berasal dari Skinner Ridge sekilas tidak tampak menarik. Keduanya sangat mirip dengan yang bisa kita temukan di banyak tempat di bumi. Namun jika diamati lebih dekat, ada butiran-butiran bulat materi gelap. Butiran-butiran gelap ini bisa jadi dulunya berasal dari sungai purba, sungai yang sama yang mengalir ke Jezero. Mungkin saja sungai tersebut membawanya dari tempat yang berjarak ratusan mil dari Jezero, dan itu sangat menarik. Jika kita mempelajari inti ini, kita bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang sudut-sudut Mars yang jauh.
Ya, memang tidak ada sudut di sana, tapi kamu paham maksudnya. Kemudian pada bulan April 2022, Perseverance tiba di Delta, dan akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang mereka cari. Penemuan ini sangat membuat mereka gembira. Mereka menemukan 2 inti lagi yang menyimpan zat organik. Keduanya diambil dari Wildcat Ridge. Lokasinya sangat dekat dengan Skinner Ridge, tapi kedua batuan itu sangat berbeda satu sama lain. Sampel-sampel ini berwarna lebih terang dan lebih seragam. Kemungkinan besar itu adalah batu lumpur, batuan yang tidak biasa, mirip tanah liat tapi lebih keras dan tidak bisa menyerap air. Sampel-sampel ini juga berbutir lebih halus daripada inti dari Skinner Ridge. Kenapa ini penting? Karena semakin halus butiran di dalam batu, semakin besar kemungkinan adanya jejak kehidupan masa lalu di dalamnya. Di bumi, batu-batu berbutir halus paling sering berada di dasar kolam dan tempat-tempat serupa. Di sana, batu-batu ini bisa menyimpan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan zat-zat serupa selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kita temukan di batu-batu tersebut. Selain itu, menurut para ilmuwan ada lebih banyak zat organik di kedua inti ini daripada di tempat lain yang diteliti oleh Perseverance sejauh ini. Zat organik itu mungkin terakumulasi ketika danau menguap secara bertahap miliaran tahun lalu. Jadi, benar-benar ada kehidupan di Mars? Tenang dulu. Zat organik adalah molekul yang mengikat karbon. Dan ya, di bumi, zat ini paling sering dikaitkan dengan kehidupan, tapi tidak selalu. Terkadang karbon bisa terbentuk karena hal lain. Karena itu, kita belum bisa memastikan apakah pernah ada kehidupan di Mars. Kita tidak tahu apakah molekul-molekul ini benar-benar berasal dari mikroba Mars atau merupakan hasil dari hal lain. Tapi, penemuan ini tetaplah sangat signifikan. Kita harus terus menggali lebih dalam lagi. Untuk mempelajari materi organik ini lebih lanjut, para ilmuwan perlu mengumpulkan beberapa sampel batuan berbutir halus. Akan sangat bagus juga untuk mempelajari materi yang ada di sekitar lokasi penampung air ini. Perseverance sudah pindah ke area lain, ke tempat dengan nama yang indah, yaitu Enchanted Lake. Wahana ini perlu mencari hal-hal serupa di sana. Ia juga akan terus mempelajari Danau Jezero. Pada akhirnya, Perseverance mendaki ke puncak delta dan melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi kuno di luar kawah. Sebelum akhir tahun 2022, Perseverance mungkin sudah membawa 6 atau lebih sampel inti Mars. Sayangnya, peralatan yang cukup kompleks ini masih sangat terbatas. Data ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Oleh karena itu, NASA berencana mengirim wahana antariksa lain ke Jezero di tahun-tahun mendatang. Bersama dengan Badan Antariksa Eropa, mereka sedang mengerjakan misi robotik berikutnya yang dikenal sebagai Mars Sample Return. Namanya sudah cukup jelas. Perangkat ini akan tiba dan mengambil seluruh sampel dari mesin penjelajah lama, Perseverance. Setelah itu, sampel-sampel ini akan dikirim ke bumi meskipun tidak melalui Amazon Prime, dan kemudian para ilmuwan akan dapat menganalisisnya di laboratorium canggih. Namun, semua ini akan memakan waktu sangat lama. Peluncuran misi ini dijadwalkan pada tahun 2027-2028, dan wahana antariksa ini baru akan kembali pada tahun 2033. Tapi jika semua berjalan lancar, ini akan menjadi sampel pertama dalam sejarah yang dikirim ke bumi dari Mars. Dengan kata lain, masih ada banyak ruang untuk penelitian. Dan ya, kita belum tahu arti sebenarnya dari penemuan ini. Tapi memang itulah tujuan utama misi ini, bukan? Dan siapa yang tahu, mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di Mars miliaran tahun lalu. Oh, lihat penghuni Mars itu. Kamu tertipu. Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah.
Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki, apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya, keterampilan apa yang akan kita butuhkan, kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri. Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik.
Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Tentu saja ini adalah perkiraan kasar dan ada banyak asumsi serta ketidakpastian yang berbeda. Tapi bahkan angka ini sudah sangat berguna. Sekarang ilmuwan tahu berapa jumlah minimum manusia untuk bisa berkoloni di planet lain, dan mengkolonisasi planet lain adalah masalah yang sangat kompleks. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Sangat nggak mungkin kita akan terbang ke Mars dalam waktu dekat. Tugas ini mungkin memakan waktu beberapa dekade atau bahkan 1 abad. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bumi sampai kita bisa mulai menaklukkan planet-planet lain. Bayangkan sebuah dunia di mana lanskap Mars yang merah dan tandus diubah menjadi taman yang rimbun dan hijau. Dunia di mana air mengalir dengan bebas, mengukir ngarai dan menciptakan danau dan lautan. Bisakah kita mencapai dunia seperti itu dengan menuangkan air bumi ke permukaan Mars? Jangan buru-buru mengatakan tidak. Mari kita jelajahi kemungkinan ini. Baiklah, katakanlah kita bisa secara ajaib mengangkut semua air di bumi ke Mars. Permainan pong air berukuran super besar ini akan menjadi hal yang gila, baik dari segi teknik maupun logistik. Jadi, bagaimana kita bisa melakukannya? Pertama-tama, kita berbicara tentang jutaan dan jutaan galon air yang bukanlah hal yang kecil. Kita akan membutuhkan tangki yang sangat besar untuk memindahkan semua air ini dari bumi. Kita juga harus memikirkan bagaimana cara meluncurkannya keluar angkasa. Ini akan membutuhkan teknologi roket yang canggih dan juga bahan bakar yang banyak. Kita mungkin bisa membuat seluruh armada pesawat ruang angkasa yang dirancang khusus untuk tugas ini. Bayangkan saja, armada tanker air raksasa penuh dengan bertonton air yang dipanen dengan hati-hati
melesat dari permukaan bumi dan melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bukankah itu pemandangan yang keren? Sekarang cara lain, mungkin cara yang lebih baik adalah dengan meluncurkan sejumlah besar misi yang lebih kecil dari waktu ke waktu, masing-masing membawa jumlah air yang lebih kecil sampai cukup banyak air yang diangkut ke Mars. Jadi katakanlah kita berhasil melakukan semua itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah sampai di Mars, kita harus mendistribusikan air ini ke seluruh penjuru planet. Kita bisa menggunakan jaring pipa bawah tanah atau drone khusus untuk mengangkut air ke berbagai lokasi. Ini hanyalah beberapa hal dasar, dan seperti yang kamu lihat, kita sudah membutuhkan banyak perencanaan dan sumber daya. Selain itu, operasi gila seperti ini akan membutuhkan upaya besar yang terkoordinasi dari para ilmuwan, insinyur, dan badan antariksa di seluruh dunia. Dan jangan lupakan biayanya. Tak heran jika para ilmuwan tidak menganggapnya sebagai rencana yang layak. Namun, skala operasi ini bukan satu-satunya masalah. Secara hipotetis, katakanlah kita sudah mengetahui semua itu dan menuangkan air bumi ke Mars. Sekarang apa? Percaya atau tidak, hal itu hampir tidak ada gunanya sama sekali. Tantangan utama kita adalah atmosfer dan iklim Mars saat ini. Mars adalah gurun yang kering dengan atmosfer yang tebalnya hanya sekitar 1% dari atmosfer bumi. Artinya, air yang diseramkan ke permukaan akan menguap dengan cepat. Akan sangat sulit untuk menciptakan lingkungan yang stabil ketika seluruh danau bisa menghilang dalam hitungan detik. Dan jika air tidak menguap, maka sebaliknya air akan berubah menjadi es. Suhu permukaan Mars jauh di bawah titik beku. Atmosfer yang tipis hanya memperburuk keadaan. Tantangan lainnya adalah Mars memiliki medan magnet yang sangat lemah, yang berarti Mars hanya memiliki sedikit perlindungan dari angin matahari. Angin matahari adalah aliran partikel bermuatan yang terus mengalir dari matahari. Angin ini sangat berbahaya. Angin ini bisa melenyapkan air yang ada di permukaan Mars. Selain itu, radiasi matahari di Mars jauh lebih kuat daripada di bumi. Hal ini akan membuat lebih sulit lagi untuk mempertahankan air cair di sana. Dan terakhir, jangan lupa bahwa kita juga perlu memurnikan air ini untuk menghilangkan semua bakteri sebelum meminumnya. Tapi jangan menyerah, jika kita tetap sangat optimis, kita masih bisa mencoba memecahkan masalah ini. Pada dasarnya, kita perlu menemukan cara untuk mempertahankan air cair di satu tempat untuk waktu yang lama dan memastikan bahwa air tidak membeku atau menguap. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nomor 1, isolasi. Kita bisa membungkus semua wadah air dengan bahan isolasi, seperti busa misalnya, atau beberapa bahan reflektif yang dapat membantu menjaga air agar tidak membeku. Nomor 2, pemanas. Kita bisa menggunakan berbagai pemanas dan perangkat untuk menjaga suhu di atas titik beku, bahkan selimut termal. Meskipun hal ini akan membutuhkan banyak energi dan akan menjadi tugas yang sulit. Nomor 3, waduk bawah tanah. Kita bisa menggali lubang besar dan menutupinya dengan bahan transparan agar sinar matahari bisa masuk. Hal ini akan membantu menjaga air tetap hangat dan terisolasi. Nomor 4, salinitas. Menambahkan sedikit garam atau mineral terlarut lainnya ke dalam air dapat menurunkan titik beku air. Meskipun kita akan membutuhkan lebih banyak garam untuk hal-hal seperti danau, dan metode ini bukan yang paling efisien. Dan terakhir, nomor 5, membangun rumah kaca. Kita bisa membangun rumah kaca atau bangunan lain yang bisa memerangkap panas dan menciptakan lingkungan yang lebih mirip bumi. Pilihan ini mungkin yang terbaik. Lagi pula, rumah kaca juga bisa membantu kita untuk menumbuhkan berbagai tanaman dan organisme lain. Yeay, hidup! Baiklah, bagus. Katakanlah kita telah menemukan cara untuk menyimpan air di Mars dan menyimpannya di sana dalam bentuk cair dan suam-suam kuku. Lalu apa sekarang? Apa dampaknya pada Mars? Sebenarnya, ini akan sangat bagus. Jika kita menuangkan semua air ini ke Mars, kita bisa mengubah iklim gurun merah yang dingin dan tandus ini secara drastis. Pertama-tama, kita dapat menciptakan apa yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas di atmosfer planet memerangkap panas, sehingga suhu planet meningkat. Dan ya, ini sangat buruk bagi bumi, tapi bagi Mars yang suhunya melonjak antara 21 derajat dan minus 129 derajat, hal ini akan sangat mengagumkan. Hal ini dapat menyebabkan atmosfer menebal dan menyebabkan mencairnya lapisan es di kutub. Bukankah itu akan sangat mengagumkan?
Mars akan mulai berangsur-angsur berubah dari gurun yang sepi menjadi bumi 2.0. Hal ini juga berarti bahwa atmosfer planet ini akan berubah. Misalnya pola cuaca. Awan bisa terbentuk di Mars, hujan akan mulai turun. Dan hujan, seperti yang kita tahu, memindahkan air dari satu wilayah ke wilayah lain. Artinya, hujan bisa menyiram tanaman jika muncul di Mars. Namun semua itu hanyalah spekulasi belaka. Kita tidak bisa sepenuhnya yakin apa dampak penyiraman air ke permukaan Mars terhadap iklim planet ini. Mungkin untuk menciptakan efek rumah kaca ini, kita membutuhkan lebih banyak air daripada yang bisa kita angkut. Tapi terlepas dari semua tantangan, kita berhasil dengan misi kita dan membuat Mars jauh lebih hangat dan lembab. Mungkin kehidupan akhirnya lahir di sana? Sayangnya, hal itu masih sangat tidak mungkin. Ya, air memang sangat penting untuk menciptakan kehidupan, tapi bukan itu saja yang kita butuhkan. Komposisi tanah Mars tidak terlalu kondusif untuk mendukung kehidupan. Tanahnya sebagian besar terdiri dari mineral yang disebut regolith, yang sebagian besar terdiri dari debu, pasir, dan bahan lain yang tidak terlalu baik untuk tanaman. Secara teoritis, kita bisa melakukan terraformasi pada Mars. Terraformasi adalah perubahan planet secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga cocok untuk kehidupan kita. Tapi ini akan menjadi proses yang sangat rumit, lama, dan mahal. Dan ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi pada bumi kita setelah semua itu? Kita mengambil cukup banyak air, bukan? Dari sudut pandang bumi, mengangkut air ke Mars akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, termasuk energi dan material yang berbeda. Dan jumlah air yang harus kita habiskan akan sangat mengejutkan. Hilangnya air dalam jumlah besar dari cadangan air di bumi bisa berdampak signifikan pada planet kita, terutama di daerah-daerah di mana air sudah langka. Jadi pada dasarnya, ini adalah ide yang sangat buruk, bagaimanapun caramu melihatnya. Ya, ini mungkin terdengar menarik, tetapi ini sama sekali bukan rencana yang layak. Ini akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya, terlalu banyak uang, dan bahkan tidak akan sepadan. Itulah mengapa para ilmuwan dan badan antariksa tidak mempertimbangkan ide ini secara serius. Selain itu, ada banyak tujuan lain yang lebih realistis dan dapat dicapai dalam bidang eksplorasi Mars. Sebagai contoh, kita bisa terus mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, baik di masa lalu maupun masa kini. Studi-studi ini akan membantu kita menemukan sumber daya yang dapat mendukung eksplorasi manusia di masa depan. Secara keseluruhan, kita perlu menjawab lebih banyak pertanyaan tentang Mars sebelum kita mulai mempertimbangkan untuk mengkolonisasinya. Jadi, mari kita pantau terus berita dan informasi terbaru tentang Mars. Bayangkan kamu sedang menaiki ekspedisi Arktik sekali seumur hidup yang berangkat ke pantai timur Tanjung Bathurst di wilayah barat Laut Kanada. Katanya lokasi yang kamu tuju tak ada tandingannya di bumi. Tujuan akhirmu adalah lokasi luar biasa yang dikenal sebagai Bukit Berasap. Batuan bergaris merah ini telah terbakar di sana tanpa henti selama berabad-abad. Terdapat banyak kandungan mineral di sana yang cuma bisa ditemukan di luar planet kita, tepatnya di Mars. Beberapa ilmuwan bahkan meyakini tempat ini bisa menjadi studi kasus penting untuk menemukan kehidupan di planet merah. Di atas kapal penjelajah kecil, kamu menuju ke Geladak dan melihat pemandangan yang tak biasa di Cakrawala. Kamu melihat kepulan asap terbentuk di dekat bukit tepi laut. Seolah-olah ada ratusan orang membuat api unggun bersama-sama. Tapi asap ini bukan buatan manusia, kata pemandumu. Biasanya kebanyakan orang mengira itu adalah gunung berapi. Beberapa orang di dek bahkan menduga letusan mungkin akan terjadi dalam waktu dekat setelah melihat ini. Pemandumu tertawa, menjelaskan bahwa kenyataannya jauh dari itu. Gunung berapi biasanya ditemukan di tepi lempeng tektonik. Retakan di kerak bumi lah yang memungkinkan lava panas dan gas keluar ke permukaan. Di Bukit Berasap ceritanya berbeda. Asap ini disebabkan oleh fenomena alam. Tapi kamu akan mempelajarinya dalam beberapa hari ke depan. Meski kedengarannya aneh, bebatuan ini sudah lama terbakar. Menurut para ahli, tanah di Bukit Berasap telah mengeluarkan awan asap setidaknya selama beberapa ratus tahun, tanpa henti.
Kamu nggak salah dengar. Tapi para ahli masih tak yakin berapa lama bukit ini telah terbakar. Mungkin ribuan tahun. Sekarang, sebelum kamu turun dari kapal, sejumlah arahan sudah disiapkan. Pemimpin ekspedisimu menjelaskan kamu akan memasuki tempat berisiko tinggi. Jadi, kita mengganti sepatu dan pakaian hiking biasamu dengan setelan khusus serta masker gas sebelum melangkah ke lokasi. Kepulan asap yang kini kamu amati dari jarak aman terdiri dari asam sulfat. Bahkan kimia ini sangat beracun dan kamu harus berhati-hati saat menghirup udaranya. Jadi ingatlah untuk tetap memakai masker ini. Oh, dan meski terlihat menggoda, jangan sentuh apapun dengan tangan kosong. Legenda mengatakan kru pertama yang menjelajahi bukit berasap menemukannya secara tak sengaja. Dan bayangkan, orang-orang ini tak punya peralatan yang akan kamu gunakan. Catatan tertulis pertama di Bukit Berasap berasal dari tahun 1800-an. Penjelajah Irlandia, Kapten Robert McClure, memimpin ekspedisi untuk menemukan penjelajah yang hilang, Sir John Franklin, yang telah menghilang selama lebih dari 5 tahun. Para kru salah berbelok dalam perjalanan dan menemukan bebatuan terbakar ini. Mereka juga mengira itu adalah gunung berapi aktif, seperti kamu. Tapi mereka menemukan betapa salahnya mereka saat menginjakan kaki di sana. McClure penasaran dan mengambil sebuah sampel batu ke perahunya. Dan cerita ini mengatakan batu itu membakar lubang menembus meja mahoninya. Ingat ini saat kamu ingin membawa pulang oleh-oleh. Mungkin tak akan melubangi mejamu, tapi pasti akan menembus sakumu atau wadah apapun yang kamu coba pakai untuk mengambilnya. Sekarang sudah hari kedua dan kamu siap menjelajahi lokasi ini. Para awak ekspedisi dibagi menjadi beberapa perahu kecil. Dalam perjalanan ke tepi pantai, kamu melihat sekelompok hewan. Mereka jauh dari asap dan sepertinya sedang makan. Bukit Berasap terletak di tundra Arktik dan ada banyak fauna serta flora di dekatnya. Perlahan kamu mendekati pantai. Sekarang kamu melihat tebing yang terbuat dari batu bergaris merah yang kelihatannya seperti dilukis oleh seseorang. Ada tempat lain di bumi dengan bukit-bukit serupa. Letaknya di Peru dan membentang sampai Amerika Selatan. Tempat yang dinamai Gunung Pelangi atau Gunung Tujuh Warna itu adalah fenomena alam yang indah. Gunung ini dibentuk oleh beragam sedimen mineral. Warna Bukit Berasap sebagian besar merah, tapi di Peru, pegunungan ini memiliki garis-garis berwarna lavender, emas, merah, dan bahkan pirus. Saat kamu akhirnya meninggalkan perahu di kaki Bukit Berasap, kamu mulai mendaki. Melangkah sangat sulit dengan sepatu boot spesialmu. Solnya dibuat khusus untuk menahan suhu tinggi, tapi kamu jelas sulit menjaga keseimbangan. Sebelum menyadarinya, kamu sudah berada dekat dengan batu terbakar ini. Kesan pertamamu adalah ingin pergi dari sana secepat mungkin. Kondisi untuk kehidupan manusia sangat keras di sana. Tempat ini tak ramah dan membuatmu merasa tak boleh tinggal lama. Tapi kamu juga sangat penasaran. Kamu mungkin bertanya kepada diri sendiri bagaimana bebatuan ini terus terbakar begitu lama. Penjelasan sains di baliknya tidak terlalu rumit. Bebatuan yang kamu lihat disebut batu serpi. Ini adalah jenis batuan sedimen yang dibentuk oleh mineral lempung. Pemandumu menjelaskan rahasia asap ini terletak di tanah. Tanahnya terbentuk dari belerang dan batu bara. Saat bersentuhan dengan oksigen, keduanya secara spontan terbakar, melepaskan asap yang sekarang kamu lihat. Beberapa kolam di area tersebut memiliki air yang sangat asam. Para ilmuwan mengatakan wilayah ini adalah satu-satunya di dunia yang menunjukkan pH negatif. Artinya, air ini secara alami bersifat korosif. Jadi, jangan coba-coba meminumnya ya. Pastikan untuk membawa botol minum sendiri saat meninggalkan kapal. Kamu menghabiskan beberapa jam di sana, tapi rasanya seperti seharian penuh. Setelanmu berat dan bernapas melalui masker gas sama sekali tidak nyaman. Di penghujung hari, kamu kembali ke kapal, menikmati matahari terbenam Arktik yang indah dalam perjalanan. Pada pagi hari ketigamu, kejutan sudah siap menunggu. Kamu tidak keluar lagi. Sebaliknya, kamu akan melakukan perjalanan keluar angkasa. Tapi cuma metafora ya.
Pemandumu membahas hubungan antara bukit berasap dan Mars. Mencari kehidupan di Mars telah menjadi perjalanan yang nyata. Namun, baru-baru ini para ilmuwan menemukan keberadaan jarosite yang menarik di bukit berasap. Dan ternyata, jarosite adalah mineral yang melimpah di Mars. Para ahli berpikir ini mungkin menunjukkan bahwa Mars pernah punya air mengalir di beberapa titik pada masa lalu. Karena jarosite butuh air tanah untuk terbentuk. Penemuan besar ini mungkin membawa sains jauh lebih dekat ke sebuah terobosan. Apa benar-benar ada kehidupan di planet lain di tata surya? Mars telah menjadi peta penelitian ilmiah sebagai planet yang paling memungkinkan untuk adanya kehidupan. Suhu atmosfernya saat ini tak tertahankan untuk kehidupan di atas tanah, tapi suhunya pernah mirip dengan bumi. Bukti terpenting yang dibutuhkan adalah adanya bukti air mengalir. Saat ini, penjelajah Curiosity di luar sana terus mencari informasi apapun yang bisa mengisyaratkan keberadaan kehidupan di Mars, dulu atau sekarang. Sejauh ini, Curiosity telah menjelajahi permukaan Mars selama lebih dari 3.566 hari. Kalau kamu menghitungnya, angka tadi sama dengan 9 tahun 279 hari. Dan kalau kamu penasaran, kenapa kita begitu ingin menemukan kehidupan di planet lain? Menurut NASA, pencarian kehidupan di planet lain bisa membantu kita menjelaskan banyak hal tentang sejarah kita sendiri. Dari mana kita berasal dan bahkan mungkin kemana tujuan kita. Siapa yang bisa menyangka ternyata para ilmuwan bisa mulai menemukan jawabannya di tundra Arktik? Seru kan? Ini adalah hari keempatmu di kapal dan ekspedisimu akan segera berakhir. Saatnya kembali ke kota asalmu. Kamu baru saja mengunjungi salah satu tempat paling tak ramah di dunia yang sangat mengesankan. Sekarang, saatnya menulis pendapatmu tentang perjalanan ini dan apa saja yang kamu pelajari. Tulis semuanya di kolom komentar ya. Hari pengumuman. Halo semuanya, selamat datang di vlog Antariksaku. Aku sangat bersemangat karena punya pengumuman penting. Setelah menyelesaikan pelatihan selama bertahun-tahun, hari yang sudah kutunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Aku senang bisa menjadi salah satu dari 350 orang yang terpilih menjadi astronot NASA. Ada satu fakta menarik nih. 7 astronot pertama termasuk dalam jumlah tersebut. Jadi, bisa dibilang aku masuk dalam jajaran legenda. Kabar baiknya, sekarang aku sudah selesai berkutat di lab realitas virtual dan akan pergi ke luar angkasa. Banyak sekali yang harus kulakukan untuk bersiap-siap menghadapi misi pertamaku. Jadi, vlog kali ini kubuat singkat saja. Tapi, bersiaplah untuk mendengar semua tentang petualangan luar angkasaku dalam beberapa hari ke depan. Sehari sebelum peluncuran. Kalian pasti mengira sehari sebelum peluncuran akan menjadi hari yang sibuk bagi para kru, bukan? Tapi kenyataannya justru cukup santai. Karena hari-hari yang akan datang akan penuh dengan tekanan, NASA mengizinkan kami menghabiskan waktu bersama beberapa anggota keluarga atau teman yang sudah diizinkan untuk berada di dekat kami selama masa karantina pra-peluncuran. Kami juga bisa menginap di rumah pantai milik mereka. Ini sungguh pekerjaan impian, bukan? Tapi hal terpenting yang disarankan untuk kami lakukan hari ini adalah tidur nyenyak. Itu kalau bisa, jadi jangan dipaksakan. Aku akan coba usahakan jadi langsung tidur saja. Untung saja kami dilarang minum kopi 24 jam sebelum peluncuran. Kalau enggak, aku yakin kandungan kafeinnya akan membuatku nggak bisa bermimpi indah. Hari peluncuran. Inilah hari pentingnya. Pertama-tama, meskipun ini salah satu lagu favoritku, aku berusaha nggak mendengarkan lagu Space Oddity dari David Bowie karena nggak mau ada suasana sedih. Kedua, kopi masih nggak dibolehkan untuk sarapan pada pagi hari peluncuran karena sifat diuretiknya. Sering buang air kecil bisa jadi masalah saat sedang di dalam kokpit menuju luar angkasa. Ini mungkin sedikit mengejutkan bagimu, tapi selain semua itu, para astronot punya waktu istirahat yang cukup banyak saat hari peluncuran. Sebelum berangkat ke landasan peluncuran, kami melakukan pengecekan terakhir dan pergi ke toilet untuk buang air kecil sebelum peluncuran. Setelah itu, saatnya naik ke kokpit. Banyak dari kami tidur sejenak di dalam kokpit, sementara sistem melakukan ribuan pemeriksaan pra-peluncuran, termasuk pemeriksaan suara dari udara ke darat dengan kontrol peluncuran dan pengendali misi. Berikut ini ada fakta menarik untukmu.
kami memakai popok dewasa pada waktu ini untuk berjaga-jaga. Baiklah, kita hentikan dulu pembicaraan soal buang air. Nah, sekarang semuanya sudah diperiksa dan saatnya menyalakan mesin utama. Bersiap untuk lepas landas. 5, 4, 3, 2, 1. Wuhuu! Satu hari di luar angkasa. Selamat datang di luar angkasa. Tadinya aku mau bilang akan membawamu berjalan-jalan melihat seperti apa hari-hari seorang astronot dalam misi luar angkasa. Tapi di sini aku akan membawamu melayang. Oke, pertama, setiap menit dan detik dalam satu hari seorang astronot di luar angkasa sudah direncanakan. Mulai dari makan dan menyikat gigi hingga bekerja dan tidur. Setiap tindakan yang kami lakukan harus sesuai jadwal. Hal-hal yang harus kami lakukan sudah direncanakan hingga setiap 5 menit oleh tim di bagian pengendalian misi yang disebut Ops Planner. Ini sangat penting karena jadwal ini menjelaskan apa yang sedang terjadi dan siapa yang terlibat dalam suatu kegiatan setiap waktunya di stasiun luar angkasa. Tapi jangan khawatir, kami nggak hanya bekerja tanpa bersenang-senang. Meskipun semua dijalankan sesuai jadwal, kami masih punya waktu luang untuk diri sendiri. Konsep hari di dalam pesawat ruang angkasa yang mengorbit sedikit berbeda dari yang mungkin kamu bayangkan. Setiap 24 jam, para astronot di luar angkasa internasional melihat 15 kali matahari terbit dan 15 kali matahari terbenam, seiring pergerakan stasiun tersebut mengelilingi dunia. Tapi selama jutaan tahun, manusia sudah hidup mengikuti siklus harian 24 jam. Otak dan tubuh kita mengikuti ritme sirkadian untuk bangun dan tidur. Itulah sebabnya para astronot bekerja dan tidur sesuai dengan jadwal yang mengikuti siklus dan ritme ini. Karena kalau tidak, kami akan mengalami jet lag permanen. Karenanya, satu hari bagi kami kira-kira seperti ini. Hari kerja dimulai sekitar pukul 6 hingga 21.30 waktu Greenwich. Dan itu termasuk 3 kali makan dan 2,5 jam berolahraga. Rutinitas pagi. Jadwal pagi di luar angkasa mirip dengan di bumi. Kami dibangunkan oleh alarm dan memulai rutinitas membersihkan diri dengan barang-barang yang tersedia dalam perlengkapan kebersihan yang diberi oleh NASA. Perlengkapan itu termasuk sampo tanpa bilas yang hanya membutuhkan sedikit air karena nggak ada pancuran air di luar angkasa. Lucunya, air yang kami gunakan melayang-layang saat mandi. Masing-masing dari kami diizinkan membawa produk pilihan sendiri dalam perlengkapan ini, termasuk kosmetik dan pasta gigi. Ada alat cukur untuk bercukur atau gunting untuk memotong rambut kami sendiri atau satu sama lain jika perlu. Kami hanya perlu memvakum rambutnya agar nggak berterbangan ke wajah kami saat bekerja. Makanan. Kami tidak pernah melewatkan sarapan. Ini makanan pertama dari 3 waktu makan, termasuk makan siang dan makan malam. Banyaknya porsi makan kami sangat bergantung pada kebutuhan kalori masing-masing. Satu hal yang menyenangkan adalah kami nggak perlu memasak atau mencuci piring, karena makanan sudah dimasak di bumi dan tersedia dalam kemasan sekali pakai. Perlu kamu ketahui, makanan luar angkasa sudah banyak peningkatan dalam hal rasa dan variasi sejak misi Apollo, di mana para astronot hanya makan makanan yang dibekukan selama berhari-hari. Tugas di luar angkasa. Setelah selesai makan, saatnya kami mulai bekerja. Masing-masing dari kami bersiap mengerjakan tugas hari itu. Tugas-tugas ini bervariasi, mulai dari mengawasi eksperimen hingga melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan stasiun. Pekerjaan kami juga termasuk memeriksa proyek-proyek yang dikendalikan dari bumi, serta berpartisipasi dalam eksperimen untuk mengetahui seberapa baik tubuh kami beradaptasi selama tinggal di luar angkasa dalam jangka waktu lama. Gym luar angkasa. Olahraga kami bagian penting dari hari-hari kami. Kami menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk berolahraga. Di bumi, umumnya tubuh kita selalu aktif karena melawan gravitasi untuk bergerak. Tapi dengan gravitasi yang sangat terbatas di luar angkasa, gerakan menjadi lebih mudah dan gak butuh banyak tenaga. Jadi, astronot yang menghabiskan waktu lama di luar angkasa tanpa melakukan latihan fisik akan kehilangan banyak otot, yang menyebabkan mereka merasa lemas saat kembali ke bumi. Itulah kenapa sangat penting bagi kami untuk terus aktif secara fisik guna mencegah penyusutan tulang dan otot. Ini juga membantu meringankan apa yang kami sebut space snuffles,
yang disebabkan oleh cairan tubuh yang menumpuk di kepala karena tidak tertarik ke bawah oleh gravitasi. Pilihan olahraga rutin kami meliputi latihan kardio menggunakan treadmill atau sepeda. Kami juga melakukan angkat beban. Dan untuk melakukan semua itu, kami harus mengaitkan tubuh pada mesin karena kalau tidak, tubuh kami akan melayang dan usaha kami akan sia-sia. Waktu luang. Penyelenggara misi di bumi menyediakan waktu setiap hari bagi kami untuk bersantai dan bersenang-senang di luar angkasa. Ini adalah waktu untuk menulis email, menonton film, atau bahkan memainkan alat musik. Tapi sejujurnya, hiburan paling digemari di luar angkasa adalah memandang keluar jendela untuk melihat bumi di bawahnya. Ada juga matahari terbit dan terbenam yang spektakuler untuk dinikmati yang terjadi setiap 45 menit saat kami mengorbit. Jadi, bisa dibilang gak ada waktu untuk bosan. Ngomong-ngomong, sama seperti penduduk bumi, kami juga libur di akhir pekan untuk memulihkan energi. Mimpi indah. Sangat penting bagi kami untuk tidur nyenyak agar memiliki energi untuk tugas-tugas keesokan harinya. Tapi, di luar angkasa, kami nggak bisa naik ke tempat tidur. Sebagai gantinya, kami menggunakan kantung tidur yang terpasang ke dinding untuk menjaga kami tetap aman. Kalau enggak, kami akan melayang-layang sepanjang malam, yang pastinya nggak aman maupun nyaman. Oke, sudah dulu ya. Gravitasi Jupiter menghancurkan sebuah komet besar, dan itu tidak cukup menghentikan sang monster antariksa. Bencana besar pun terjadi. Pecahannya tidak tersebar, melainkan berbaris dan bergegas menuju Jupiter layaknya rangkaian kereta api. 21 fragmen berdiameter hingga 1,5 km meluncur menembus atmosfer Jupiter. Bola api berkecepatan 60 km per detik membombardir cangkang planet ini. Area di sekitar memanas hingga 27.800 derajat Celcius. Itu lebih tinggi daripada suhu di atmosfer atas matahari dan 312 kali lebih panas dibandingkan suhu yang kamu butuhkan untuk merebus telur. Aku jadi nggak lapar lagi. Dampaknya seperti batu yang dilempar ke kolam. Fragmen meteorit membentuk lubang raksasa di permukaan Jupiter. Zat-zat dari atmosfer yang lebih rendah pun bergerak naik. Proses ini menghasilkan energi yang luar biasa. Aliran api yang super panas tersembur ke stratosfer. Monster-monster ini meninggalkan asap bersinar sepanjang 3.000 km. Itu lebih besar dari jarak antara New York dan Texas. Memar gelap muncul di titik benturan. Ukurannya hampir sebesar bumi. Komet Shoemaker-Levy 9 adalah nama sang penembus atmosfer Jupiter itu. Tabrakan objek antariksa ini terjadi pada Juli 1994. Dunia ilmiah dibuat terkesima. Untuk kali pertama dalam sejarah manusia, bencana sebesar ini berhasil diamati. Serangan itu menimbulkan pertanyaan penting bagi para astronom. Kenapa Jupiter nasibnya buruk? Jupiter diserang komet ribuan kali lebih sering dibanding bumi atau planet lain di tata surya. Oke, mari kita cek. Kamu memutuskan naik kapal antariksa dan pergi ke Jupiter yang misterius. Probe antariksa butuh waktu 2 tahun untuk sampai ke sana, tapi pesawat luar angkasamu lebih cepat. Kamu akan tiba. Oke, perjalanan cuma butuh 1 detik. Jupiter sebenarnya sangat besar. 1.300 planet seukuran bumi bisa muat ke dalamnya. Warnanya pun indah berkat awan gasnya. Planet ini tidak punya permukaan padat, tapi ada noda aneh di permukaannya. Bentuknya mirip mata besar yang bisa memuat 3,5 bumi. Ini badai yang mengerikan. Tingginya 10 kali Everest, dan anginnya berhembus hampir 500 km per jam. Badai ini sudah berlangsung selama 350 tahun. Kamu takkan selamat jika naik mobil, tapi untungnya kamu naik pesawat luar angkasa. Jika semua planet di tata surya bergabung menjadi satu planet super, objek baru ini masih 2,5 kali lebih kecil dari Jupiter. Ukuran besar juga memengaruhi gravitasi. Pesawat luar angkasa menggunakan Jupiter sebagai batu loncatan untuk melompat. Gravitasi planet ini meningkatkan kecepatan penerbangan dan membantunya mencapai target lebih cepat. Gravitasi mengubah planet ini menjadi magnet bagi komet, asteroid, dan puing-puing antariksa berbahaya. Jupiter adalah pahlawan supernya luar angkasa. Perisai gravitasinya menerima atau membelokkan monster antariksa yang terbang ke tata surya bagian dalam. Dinosaurus mungkin tidak setuju, tapi kita akan membahasnya nanti. Bagaimana jika Jupiter tiba-tiba ditelan mesin vakum raksasa? Cuma satu hal yang pasti, kita akan punya masalah besar. Tanpa perisai raksasa ini, ribuan komet dan asteroid akan menyerang planet kita jauh lebih sering. Sebagian besar akan terbakar di atmosfer atau karena ukurannya nggak terlalu besar jadi nggak ngaruh ke kita. Tapi ada juga komet dan asteroid yang lebih besar, yang begitu bertabrakan dengan bumi, kamu bisa berpamitan dengan semua kehidupan di sini. Misalnya pada tahun 2009, sebuah benda langit menabrak Jupiter.
Memar yang ditinggalkan seukuran Samudra Pasifik. Seram jika membayangkan jejak seperti apa yang akan ditinggalkannya di planet kita. Kemungkinan besar bumi akan berubah jadi bola api. Tapi penelitian terkini dari para astronom menunjukkan bahwa Jupiter juga tidak terlalu baik. Sebaliknya, Jupiter adalah planet jahat berketapel yang menembakkan komet ke bumi. Seorang fisikawan memakai simulasi komputer. Dia menemukan bahwa Jupiter punya kecenderungan membelokkan dan mengirimkan komet ke bumi. Raksasa ini menarik benda yang berpotensi berbahaya, tapi tidak melulu melindungi kita. Jupiter sudah berkali-kali mencoba menghancurkan planet kita. 66 juta tahun lalu, objek antariksa berukuran 16 km menabrak bumi. Energi dari tabrakan membuat permukaan bumi terbakar. Gempa bumi dan tsunami besar terjadi. Hujan berapi turun dari langit di bumi. Jutaan ton puing dan debu menyebar di atmosfer. Sinar matahari pun menjadi terhalang. Musim dingin nuklir dimulai. Bencana ini menyebabkan kepunahan dinosaurus. Para ilmuwan menamai penjahat luar angkasa ini sebagai penabrak Chicxulub. Simulasi komputer para ilmuwan di Universitas Harvard menunjukkan dari mana asalnya. Chicxulub bukanlah asteroid, melainkan komet. Berarti intinya bukan batu dan logam, melainkan es, debu, dan gas beku. Agak mirip bola salju kotor yang terbang menembus luar angkasa. Meteorit ini awalnya tak mengincar bumi, tapi Jupiter mengubah jalurnya. Komet itu pun dilempar ke arah kita. Pada tahun 1770, komet Lexell muncul di dekat bumi. Planet kita dan objek ini hanya terpisah jarak 2,2 juta kilometer. Agak dekat dalam hitungan luar angkasa. Komet Lexell lebih dekat ke bumi dibanding komet lain dalam sejarah manusia. Objek ini bisa menghentikan kehidupan di bumi. Komet ini terbang terlalu dekat ke Jupiter dan planet raksasa itu menangkap dan mengirimnya ke kita. Jelas ini bukan aksi terpuji dari pahlawan super yang bertugas melindungi tata surya. Setelah 3 tahun, komet itu melewati kita. Terbang 2 kali mengitari matahari dan kembali ke Jupiter seperti bumerang. Kali ini raksasa itu mendorong komet ini keluar dari tata surya. Tapi jangan salahkan Jupiter. Para ilmuwan meyakini tanpa planet gas raksasa ini kehidupan di bumi kemungkinan besar takkan pernah ada. Jupiter mengirim meteorit ke arah bumi yang membawa molekul organik dan air. Meteorit ini ibarat fondasi kehidupan awal di bumi. Tak ada yang tahu kalau komet datang dengan bawaan berharga tanpa Jupiter dan gravitasi berbahayanya. Kalau kamu terbang jauh dari bumi ke tengah tata surya, kamu akan melihat matahari. 8 planet terbang mengitari bintang ini. Ada sabuk berisi lebih dari 1 juta asteroid di antara Mars dan Jupiter. Satu teori mengatakan pada awal-awal keberadaan tata surya hanya matahari yang ada di sini. Awan batu dan debu mengelilinginya. Partikel-partikel ini menarik satu sama lain dan membentuk planet dalam jutaan tahun. Jupiter tidak menginginkan tetangga baru. Gravitasi kuatnya mencegah bebatuan dan debu bersatu menjadi planet. Semua tetap berbentuk asteroid dan berkumpul dalam bentuk sabuk di dalam tata surya. Jika semua asteroid ini bergabung menjadi satu planet, akan ada objek kosmik yang beratnya hanya 4% massa bulan. Sebelumnya, sabuk ini padat asteroid. Tapi gravitasi Jupiter melemparkan 99% asteroid itu ke antariksa. Bukan cuma Jupiter yang berperan dalam perkembangan kehidupan di bumi. Penolong utama kita adalah bulan, satu-satunya satelit alam bumi. Jupiter punya 79 satelit dan setiap tahun jumlahnya makin bertambah. Jupiter juga dikelilingi cincin, tapi tidak seindah Saturnus dan tidak terlalu terlihat. Cincin ini terdiri dari partikel hitam kecil. Ini adalah debu yang dikeluarkan meteorit keluar angkasa setelah bertabrakan dengan bulan-bulan Jupiter. Bulan bertanggung jawab atas pasang surut laut bumi. Bulan mengatur kehidupan lebah, ikan, burung, dan amfibi. Bahkan kamu merasakan pengaruh bulan setiap harinya. Mengubah kecerahan cahaya bulan akan memengaruhi tingkat melatonin di otakmu. Hormon ini bertanggung jawab atas ritme sirkadian yang penting untuk tidur sehat. Bulan muncul berkat malapetaka lain sama seperti mayoritas objek antariksa lainnya. Jutaan tahun lalu, bumi mirip bola lava panas. Tidak ada air atau udara. Bumi hanya diselimuti karbon dioksida dan nitrogen. Saat itu, planet lain seukuran Mars masa kini menabrak bumi. Para ilmuwan menyebutnya Theia. Dengan kecepatan 14.000 km per jam, Theia menabrak bumi. Dampaknya begitu luar biasa, melemparkan jutaan ton bahan keluar angkasa. Puing-puing itu berkumpul menjadi bola yang kini dikenal sebagai bulan. Para ilmuwan sudah hampir memecahkan misteri bulan, tapi mereka belum tahu apakah ada inti solid di tengah Jupiter atau Jupiter cuma sub panas kental yang mengambang di luar angkasa. Jupiter punya lautan terbesar di tata surya yang terbuat dari hidrogen cair, bukan air. Jika ukurannya 80 kali lebih besar, Jupiter akan berubah menjadi bintang yang cerah.
Jupiter adalah tempat unik yang takkan pernah dihuni manusia. Tekanan di dalam planet ini 2 juta kali lebih besar daripada permukaan bumi. Suhu ekstrim dan tekanan itu akan merusak setiap pesawat luar angkasa yang masuk terlalu jauh. Jadi sepertinya Jupiter hanya akan melindungi dan menjaga kita dari jauh. Jadi begini, kamu bahkan belum lahir tapi orang tuamu sudah tahu akan seperti apa wajahmu. Di tahun 3021, teknologi terkait DNA sangat canggih sampai bisa memprogram manusia lebih dulu. Warna mata, rambut, bentuk wajah dan hidung, bibir, panjang jari, struktur tubuh, itu semudah memilih dari menu, seperti membuat karakter di game RPG. Semua orang terlihat rupawan, tidak ada lagi diet, tidak perlu pergi ke gym, dan tubuh sehat kini milik semua orang. Hanya butuh sedikit modifikasi gen dan cairan khusus yang dipenuhi beberapa juta nanorobot. Rekayasa hayati dan teknologi medis memungkinkan manusia mengubah tubuh dan pikiran mereka kapanpun. Pendengaran lebih baik. Bisa. Sekarang, kamu bisa mendengar lalat menggosokkan tangannya dari seberang ruangan, meski kamu tidak mau. Nanorobot bisa mengubah matamu menjadi teropong yang bisa diperbesar ratusan kali. Dari apartemen lantai 160, kamu bisa membaca informasi nutrisi di kemasan yang terjatuh di jalan. Tapi ngapain sih? Coba cari kesibukan lain. Mau terjun dari jendela dan tidak terluka? Nanorobot bisa mewujudkan itu. Jutaan robot kecil bisa diutus untuk melindungi tulang dan otot. Kalau kamu mau mengangkat mobil dengan satu tangan, pahlawan super bukan hal istimewa lagi. Siapapun bisa dapat kekuatan super di tahun 3021. Dan kamu tidak perlu lagi menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari profesi baru. Kamu tidak perlu kuliah untuk mendapatkan pekerjaan bagus. Unduh saja semua keterampilan dan pengetahuan yang kamu butuhkan. Nanorobot medis bisa masuk ke otak dan memperbaiki suasana hatimu. Kamu bisa menjadi bahagia, marah, lucu, sedih, hanya dalam sekejap. Otak bukanlah misteri lagi. Begitu juga pikiran bawah sadar. Artinya, tidak ada lagi psikolog atau psikiater. Dan membereskan masalah pribadi, gampang. Kamu punya lensa khusus yang dipasang di matamu dan terhubung ke kecerdasan buatan. Kamu bisa melihat analisis pikiranmu, dan kecerdasan buatan akan menyarankan strategi untuk memperbaikinya. Kurang vitamin C, kamu akan dapat notifikasi. Butuh lebih banyak protein, notifikasi. Butuh... ya begitulah, keren sekali kan? Menakjubkannya, nanorobot membuka akses pada ingatanmu. Kamu bisa menontonnya seperti film, masa apapun dalam hidupmu dan kapanpun kamu mau. Kamu bisa melihat momen bahagia dalam detail sempurna, atau menghapus yang tak mau kamu lihat secara permanen. Selain memodifikasi manusia, rekayasa genetik memungkinkan kita untuk memodifikasi hewan juga. Para ilmuwan mengembalikan ikan, burung, dan mamalia yang sudah punah. Kamu bahkan bisa menumbuhkan hewan peliharaan dari awal. Anjing, kucing, gajah kecil, dinosaurus, terserah kamu. Dan kalau kamu tidak suka membersihkan kotorannya, pelihara saja robot yang mirip dan berperilaku seperti hewan sungguhan, tanpa hal-hal yang menyebalkan tadi. Pada tahun 3021, tubuh manusia bisa hidup sampai 200 tahun, tapi pikiran selamanya. Kamu bisa mengunggah data otak ke cloud. Cara berpikir, kebiasaan, sikap, karakter, ingatan, seluruh kepribadianmu bisa dijadikan kode dan diunggah. Kamu bisa mengubah pikiranmu menjadi kode sekarang dan mengunduhnya menjadi tubuh baru yang dimodifikasi. Katakanlah, setelah kamu ulang tahun ke-189. Tubuh baru ini tak butuh makanan atau air, cuma butuh energi. Di masa depan, tidak ada yang lapar. Manusia bisa jalan-jalan cantik mengelilingi galaksi. Kamu bisa mengunggah kesadaranmu ke komputer dan memindahkannya ke tubuh biomekanis yang sudah dikirim ke planet lain. Jika kamu punya cukup uang, kamu bisa membeli beberapa tubuh dan menyebarkannya dalam beberapa bagian galaksi. Lalu, saat libur, kamu bisa mengirimkan pikiranmu ke planet lain hanya untuk mendapat kedamaian dan ketenangan. Kalau kamu mau membongkar kesadaran dan mengunduhnya lagi dalam beberapa ratus tahun, kamu punya pilihan. Berada dalam mimpi 100 tahun atau menghabiskan waktu berkeliaran di jaringan tak terbatas. Kamu bahkan bisa menyimpan pikiranmu di internet.
dan melakukan apapun yang kamu mau. Beberapa orang bahkan hidup di dalam web untuk 1 atau 2 tahun. Gaya hidup Matrix? Manusia belajar mengubah lingkungan mereka dengan bantuan utility fog atau kabut utilitas. Bayangkan robot seukuran sel manusia. Robot ini memiliki beberapa anggota tubuh, bisa berubah warna, suhu, dan bisa terhubung dengan robot kecil lain. Kabut utilitas hanyalah triliunan robot-robot kecil ini. Mereka menyatu dan bisa membentuk objek yang kamu mau, atau mereka bisa berubah menjadi hologram, cocok untuk panggilan video. Kabut ini bisa menjadi apapun. Bisa menjadi cangkir, lukisan, mobil, robot lebih besar, tapi bukan makhluk hidup. Tapi hanya karena itu masa depan, bukan berarti semua orang bisa bersenang-senang. Teknologi kabut ini sangat mahal. Kabut ini bisa membuat bangunan. Kamu bisa bangun di rumah indah, pergi kerja, dan rumahmu secara otomatis terlipat dan berubah menjadi koper kecil. Hey, Budi Hendrawan, kamu bisa berkeliling galaksi dengan kopermu itu dan mengubahnya menjadi rumah yang kamu mau. Kamu tiba-tiba mau punya dapur lebih besar, perabot berbeda, kolam di atap, perosotan dari kamar ke dapur? Haha, enggak masalah. Dan di dalam rumah keadaan jauh berbeda. Kamu tidak perlu bersih-bersih lagi. Debu, lumpur, dan minyak akan diurus oleh nanorobot. Kamu menonton film sedih, menangis, mengelapnya dengan tisu, lalu kamu buang tisu bekas itu. Di tempatnya mendarat, kabut utilitas berubah menjadi tempat sampah kecil dengan roda. Dia meluncur ke dapur, membuang tisu, dan puff, dia pun hilang. Bagaimana dengan camilan setelah menonton film? Selama berabad-abad, drone pizza berterbangan. Pada suatu waktu, hal itu menjadi agak konyol. Jumlahnya terlalu banyak sehingga mulai bertabrakan dan menabrak burung yang lewat. Sekarang, kamu tinggal memesan sandwich atau pasta lewat lensa khusus dan makanan dicetak 3D. Saat sumber daya di planet bumi mulai habis, manusia menghuni bulan dan Mars. Lalu, muncul terobosan besar. Mesin termonuklir mampu melakukan transmigran nuklir, bla bla bla. Hey, kita sebut saja alat teleportasi. Manusia mengirim robot AI untuk membangun kota, jalan, jaringan listrik, dan pabrik penyaring air. Lalu, manusia mulai menetap di sana secara permanen. Semua orang yang lahir di Mars atau bulan berbeda dari makhluk bumi. Mars, misalnya, mendapat lebih sedikit cahaya matahari daripada bumi. Lalu, makhluk Mars memiliki pupil lebih lebar. Artinya, jika kembali ke bumi, mereka mungkin akan memiliki penglihatan malam. Tapi, orang Mars dan orang di bulan memiliki tulang lebih lemah. Untungnya, ada nanorobot yang membantu mereka. Tapi penemuan baru ini memiliki risiko dan bahaya baru. Mengunggah kesadaran bisa menjadi masalah. Kamu berisiko menghadapi virus virtual yang bisa menahanmu di kurungan virtual. Banyak penyerang menggunakan program yang bisa menghapus pikiran, seperti file biasa di desktop. Terkadang, nanorobot masih bisa cacat, dan bukannya meningkatkan tubuh, tapi malah, tidak bagus. Pindah ke planet lain sangat berisiko. Kita terkadang harus menelantarkan kota-kota di Mars karena tiba-tiba ada badai debu yang berlangsung 300 tahun. Dan maaf, tapi pergi ke luar angkasa selalu berbahaya. Bahkan di tahun 3021, ada banyak kekuatan di alam semesta yang belum dipahami para ilmuwan. Misalnya, kamu membeli tubuh robot yang dimodifikasi dan mengirimnya ke kota Mars baru yang indah. Kamu di bumi dan mengunggah kesadaranmu ke komputer, lalu mengirimnya ke tubuh baru. Cuacanya sempurna, matahari terbenamnya luar biasa. Tiba-tiba, asteroid besar menabrak rumahmu. Hal seperti ini terjadi di tahun 3021. Hidupmu sekarang tampak eksotis bagi orang di masa depan. Bernapas dan hidup dengan tubuh alami, menyantap makanan alami, mandi menggunakan air sungguhan, belajar informasi baru dengan membaca, hal-hal itu membuat mereka takut. Pada suatu waktu, manusia mempelajari perjalanan waktu, tapi langsung melarang teknologi baru itu. Manusia hidup dalam utopia. Selain asteroid yang sesekali merusak tubuh robot yang kamu beli dengan menabung setahun penuh. Dan perubahan di masa lalu bisa membuat itu berakhir.
Daripada pergi ke masa lalu atau masa depan, manusia menciptakan simulasi virtual dari periode waktu favorit mereka. Simulasi paling populer, kembali ke masa lalu dan hidup sebagai orang biasa di tahun 2021. Komputer kuantum hebat menganalisis genmu, menghitung seperti apa wajahmu, dan menciptakan ulang dirimu. Hidup jauh lebih sederhana 1000 tahun lalu. Kalau aku akan pergi ke tahun 1977. Ada disco, band Bee Gees, bola berkilap. Masa keemasan musik bagi sebagian dari kita.